Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa RRI Net dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan pada kesempatan hari ini Anda saksikan dari RRI Malang. Saat ini kita hadir kembali dalam obrolan budaya. Dan tentunya ada berbagai hal menarik yang akan kita bicarakan dalam diskusi kita pada kesempatan hari ini bersama di program acara Obrolan Budaya RRI Net. Bersama saya Bu Deme, selamat malam tentunya untuk para pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang Kota Malang, Kota Malang ini merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya. Dan tentunya kita ketahui dengan udara yang sejuk, dikelilingi pegunungan, ini seringkali menjadikan pilihan favorit bagi para wisatawan untuk menikmati liburan di Kota Malang tercinta ini. Nah, kalau kita berbicara tentang destinasi wisata yang banyak kita bisa kunjungi di Kota Malang, ini adalah salah satu yang akan kita gali ya. Ada apa kira-kira di dalam destinasi wisata kita yang akan kita obrolkan dalam obrolan budaya pada hari ini, yaitu tentang Patirtan Wendit. Ini merupakan sumber air ya, di mana ini terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan tentunya telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain dikenal sebagai destinasi wisata, jadi sumber air Wendit ini juga memiliki nilai historis, budaya dan juga spiritual yang tentunya begitu mendalam ya. Nah, para pemirsa, airnya yang jernih dan juga sering bukan maksud saya sering ya, airnya jernih, dianggap suci dan juga mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, begitu katanya. Nanti kita akan obrolkan bersama para narasumber ya, dan tentunya keberadaan Patirtan ini tidak hanya penting dalam konteks budaya dan spiritual, tetapi juga sebagai sumber air bersih yang krusial bagi penduduk sekitar. Dalam obrolan budaya pada kesempatan hari ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai dari Patirtan Wendit dan mengapa pelestarian sumber air ini menjadi sangat penting dalam konteks masa kini dan juga masa depan. Telah hadir tamu spesial saya hari ini bersama narasumber, saya akan langsung sapa beliau ya. Ada Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SOS MSI. Beliau merupakan Kepala Prodi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Merdeka Malang. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Dewi. Terima kasih telah hadir dalam obrolan budaya di kesempatan hari ini. Siap. Kalau saya mau tanya kabar, saya tahu jawabannya. Ini Pak Eko ini dalam keadaan sehat ya, karena beliau sudah Amin. hadir di sini ya. Terima kasih Bapak kehadirannya. Ye. Nggih, sudah siap ngobrol ya kita ya hari ini nggih. Ye. Baik, Pak Eko, dan kemudian narasumber yang kedua, beliau ini merupakan pemerhati sejarah dan budaya masa Jawa kuno. Siapa beliau? Ini dia Bapak Suwardono. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. luar biasa, senang sekali loh bisa ketemu sama panjenengan berdua di sini ya. Alhamdulillah. Begitupun juga Pak Wardono, sehat dong? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sehat, amin ya Pak ya. Nah, di obrolan budaya kali ini Pak, kita akan mengeksplorasi nilai daripada Patirtan Wendit ini yang penuh dengan historis, budaya dan juga spiritual begitu ya. Tapi sebelumnya nih para pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada mungkin sebagian orang bertanya-tanya sebelum kita menggali sejarah dari Patirtan Wendit. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kota Malang. Saya akan mau tanya dulu nih ke Pak Wardono langsung saja nih Pak ya. Sebetulnya Patirtan ini apa toh Pak J? Patirtan ini apa sih sebetulnya? Ya, jadi Bu Demi, ya, Patirtan itu kan akar katanya kan tirta ya. Nah, tirta itu sebenarnya adalah Sanskrit dari
kalau bahasa Jawa itu adalah toyo. Ya, Toyo, air. Toyo, Cik. bahasa Indonesianya air. Karena ada perfect pa dan an, akhirnya tempat air. Nah, gitu kan ya. Patirtan itu adalah kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah tempat air. Tetapi tidak sesederhana itu menyatakan patirtan adalah suatu tempat air. Nah, patirtan sendiri ya itu adalah sesuatu tempat lokasi yang di sana ada sumber air, apakah itu mengenang atau akhirnya juga mengalir yang disucikan, ingat itu garis bawahnya itu adalah disucikan. Disitulah akhirnya tirta itu lekat pada nama air itu, sehingga tirta. Kalau kita tanya orang Bali, ya air biasa, kemudian sama tirta, oh beda namanya yang ini air, yang ini tirta. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, sejarahnya memang seperti itu tadi. Sehingga yang namanya patirtan adalah sumber air yang disucikan, itu baru bernama tirta. Atau orang Bali menyatakan tirte. Sumber air yang sudah disucikan. Sumber air yang disucikan. Air memang suci kalau memang dari sumber. Ya. Air memang kalau dari sumber memang suci, memang putih bersih dan memang masih bening seger, memang iya. Tetapi tidak semudah itu mengatakan itu adalah sebuah tirta. Nah, gitu loh. Nah, sehingga dengan proses ritual yang sedemikian rupa menurut kepercayaannya, disitulah akhirnya sumber air itu disebut patirtan. Sehingga maaf, tidak semua sumber air disebut patirtan. Oh, iya. Tapi ini ada sebagian orang itu nyebutnya bukan patirtan ini Pak Wardono, tapi petirtan. Yang benar ini yang mana nih Pak? Sama. Oh, sama ya. Hanya patirtan itu menurut dialektika bahasa, tapi kadang-kadang pa itu kita itu menyebutkannya kan pe, ya. Petirtan. Nah, itu orang-orang Jawa apalagi mengatakan petirtan. Sama dengan nama tempat itu yang kita bahas sekarang ini, Wendit. Nah, ini saya juga baru tahu karena Iya kan? sebagian besar masyarakat Malang itu bukan Wendit, Pak. Mendit. Mendit. Iya. Saya masih kecil pun mengatakan itu adalah mendit. Iya, mohon maaf ini Pak Wardono, bahkan ini kalau Semuanya saya bilang Mendit. ini saya mau ke Mendit, oh mau ketemu saudara-saudaranya di sana ya, gitu katanya ya. Iya, karena masalahnya makanya di sana namanya Mangliawan itu karena kok ya pas ya. Ada Mangliawan kalau di dalam dunia pewayangan itu Mangliawan tempat pertapaannya Resi Mangliawan, si siapa itu? Anoman. Kemudian di sana ada banyak monyet. Ya sudah tepat-tepat begitu saja, sehingga ya lebih tepat lagi akhirnya apa itu perumahan yang di sebelah selatannya itu Sawijajar 2 itu namanya akhirnya kelompok-kelompok Kiskenda semuanya. Oke, baik. Itu bisa ditaruh bisa diambil dari mana? Ya udahlah pokoknya gadak-gadik maduk kan bisa begitu. Gitu ya. Ya kenapa harus direpotkan? Kan nama-nama di Sawijajar 2 itu kan pasukan Kiskenda semuanya. Itu pun kalau ditanya ya gampang saja jawabnya. Loh, kan di sebelah utara kan ada Wendit. Nah, di sana kan banyak monyet. Lah hubungannya dengan apa dengan Kiskenda? Kan Mangliawan. Nah, sementara Mangliawan itu kan tempat pertapaannya Anoman ketika sudah tua itu akhirnya menjadi namanya Resi Mangliawan itu. Loh, kok ya pas ya seperti itu ya. Padahal Mangliawan tidak ada hubungannya sama Anoman kalau dalam sejarahnya. Oke, itu dalam sejarahnya iya, tidak ada ya Pak ya. Ada. Oke, baik, itu tadi artinya patirtan, demikian tadi ya. Ya, patirtan. Tapi namanya. kalaupun sebagian masyarakat menyebutnya dengan tempat wisata ini dengan Mendit tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Tidak masalah, Iya. tetap sama ya, tidak mengurangi ya. Apalagi nama patirtan itu juga itu lebih lekat dipakai oleh saudara-saudara kita Hindu Bali. Oke, Iya kan? baik. Nah, Kita orang gitu. Jawa lebih banyak menyebut toyo. Toyo, Iya. betul. Iya. Jadi tempat air suci Nah, gitu ya jadi patirtan itu ya. Tirta Marta itu memang berasal dari sana. Kata-kata itu Tirta Marta. Akhirnya untuk orang Jawa tidak bisa mengatakan Tirta Marta itu Toyo Marto.
Toyo Marto. Iya Wah, kan? luar biasa. Nah, nih sehingga ada pengetahuan nih. desa namanya Toyo Marto itu di Singosari ya. Singosari ya Pak ya. Nah, saya bahkan Bu Deme juga tidak hafal ya. Itu ya kan ya. Oke, baik, itu Toyo dari berarti. Toyo ya. Itu dari Pak Wardono. Bagaimana dengan Pak Eko? Mungkin ada tambahan nih Pak Eko Iya. tentang pengertian dari Pak Tirtan yang sudah disampaikan Pak Wardono tadi. Menambah dari ilustrasi yang telah disampaikan Pak Wardono, setuju sekali bahwa kata petirtan atau tempatnya Toyo itu dalam bahasa Jawa disebut juga sumber itu namanya to. Nah, To. to. Ini saya baru dengar juga ini. Mungkin Jawa yang lebih kuno itu to, sumber. Nah, sehingga kenapa disebut to? Nah, itu dulu ini adalah dekat dengan entitas kebudayaan, peradaban. Maka Toyo, to, sumber itu di dalam piranti perangkat daerah itu ada penjaganya. Manusia penjaganya namanya Jogo Tirto atau kalau di Malang namanya Ululu. Nah, ini kalau di Mataraman itu Jogo Tirto. Karena ada Jogoboyo, ada Bayan. Ya, khusus untuk air namanya Jogo Tirto atau Ululu kalau di Malang. Nah, tentu istilah-istilah ini tidak bisa lepas dari entitas kebudayaan Jawa di masa dulu yang sebelum agama-agama impor itu masuk, disebut agama impor ya Buddha, Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, Katolik, Protestan semuanya kan impor. Itu ada agama lokal namanya Kapitayan. Kenapa disebut Kapitayan? Karena di dalam literasi disebutkan bahwa pemeluknya menyembah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu di dalam kehidupan sehari-hari diejawantahkan, dimanifestasikan dalam istilah-istilah yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan nama tu. Nah, Iya. ya. Ada tumpeng, Oke. ada tunggul, ada to. Nah, tempat-tempat itu menjadi tempat ritus atau ritual, berarti ada ritus di sana, ada kalau berbentuk air ritusnya ya berarti to, to. Oke. Maka dari itu ini sebenarnya adalah satu apa ya kalau di ilmu kimia itu ada alkulturasi antara masyarakat budaya Jawa sekarang dengan dulu. Karena apa? Di dalam Kapitayan itu tempat ibadahnya namanya sanggar. Sanggar, kemudian beberapa agama-agama modern itu agama timur itu ada yang kemudian mengistilahkan langgar kalau di Islam misalnya. Nah, biasanya bangunannya kalau sanggar itu atapnya itu susun 3, namanya tajuk telu. Tajuk telu itu susunnya ada trap 3 begitu ya. Oke, baik. Lancip gitu, yang atas tengah itu lubang kosong begitu. Oke. Nah, ketika dikasih imaman menjadi langgar atau masjid seperti Masjid Gede Yogyakarta itu tajuk telu mengadopsi alkulturasi antara budaya Jawa sebelumnya. Para wali itu kemudian melalui murid-muridnya mengalkulturasi. Kalau masjid-masjid di daerah Arab kan kotak begitu saja ya. Oke. Ini seperti itu. Oke, baik ya. Ini baru tahu juga nama lain dari ini tadi ya. Sumber. Sumber itu adalah tu ya. Tu, iya. Oke, nah ini perlu banget ini untuk para generasi muda khususnya ya. Bahwa ternyata banyak sekali destinasi yang ada di Kota Malang ini mempunyai nilai historis yang sungguh luar biasa. Dan saya yakin sekali tidak semua, bahkan untuk warga masyarakat yang ada di Kota Malang pun juga mengetahui tentang histori dan sejarahnya, begitu ya Pak ya. Oke, kembali ke Pak Suwardono. Ini ada pertanyaan ini ya. Tadi kalau nggak salah saya dengar nih Bu Deme ya, tidak semua air itu bisa disebut dengan tirta gitu ya. Iya. Jadi nggak semua air itu bisa disebut dengan tirta begitu maksudnya Pak? Bener. Oke, bisa mungkin dijelaskan itu gimana Bapak? Iya. Jadi yang namanya air, toyo ya, atau toyo atau apa namanya tirta itu, dikatakan tirta itu hubungannya dengan apa? Dengan sesuatu ritual. Oke. Jadi mata air, sumber air, air yang digunakan untuk ritual baru itu dinamakan tirta. Kenapa begitu? Karena
dari air kemudian dirubah menjadi suci itu harus melalui transformasi upacara. Oke. Iya, biasanya begitu. Jadi masyarakat Jawa kuno itu seperti itu. Sehingga air biasa, bagaimana caranya untuk menjadi air suci, menjadi tirta itu tadi, itu melalui beberapa proses upacara. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Oke. Ya, kalau misalnya dalam saudara kita agama Hindu itu bagaimana? Kalau masyarakat Hindu Buddha sekarang ini untuk mengambil air biasa menjadi suci itu bagaimanapun juga itu tidak sembarangan orang mengambil kan, itu kan harus pedandanya itu yang perlu itu. Oke. Iya, yang berkepentingan untuk mengambil itu kan pedandanya sehingga air itu menjadi suci. Atau kalau masa Jawa kuno, bagaimana air itu bisa menjadi suci? Dilakukan suatu upacara pensucian. Bagaimana upacara pensuciannya? Salah satunya adalah dengan transformasi yang dinamakan sosok lingga dan yoni itu, gitu ya. Kalau di candi-candi itu kan ada lingga dan yoni, tugu sama batu kotak itu. Nah, itu air itu dilakukan upacara di situ, kemudian air yang tertampung yang mengalir dari corotnya yoni itu sudah menjadi tirta. Air suci ini tadi. Menurut keyakinannya seperti itu. Sehingga seperti itulah. Sehingga patirtan yang saya katakan salah satunya adalah Wendit itu. Kenapa dikatakan patirtan? Karena memang seperti yang dikatakan oleh siapa? Pak Eko, memang benar ada penjaganya. Iya, memang betul. Jadi tidak sembarangan ketika tirta seperti patirtan kayak begitu itu dibiarkan begitu saja. Benar, di zaman Jawa kuno itu sudah ada petugas-petugas yang mengurusi tentang air yang digunakan secara praktis ekonomis, air yang digunakan secara religi. Oh, berarti sudah sejak zaman dulu ya? Sudah. Iya. Ini kan kita ketahui kalau sekarang seperti ulu-ulu sama apa tadi Jogotirto, itu adalah Jawa yang tetangga kita. Oh, artinya Jawa yang dekat dengan kita. Jawa kuno kalau dilihat dari prasasti mulai dari Mataram kuno, yang namanya pejabat pengurus air yang untuk kegiatan ekonomi itu adalah hulu air. Hulu air itu sebelumnya adalah hulu air. Oke. Hulu air itu sebelumnya ya adalah orang-orang yang mengurusi, membagi atau mengatur air pengairan yang ada di daerah-daerah di desa-desa. Oke, jadi mohon maaf saya potong. Artinya itu pada zaman dulu kala, itu bisa diistilahkan kalau di zaman modern saat ini mungkin kayak PDAM gitu ya? Iya memang, tapi kalau PDAM gitu kan ya? untuk konsumsi air minum. Tapi dulu itu adalah untuk urusan air minum dan juga urusan pengairan sawah. Oke. Kemudian bagaimana pencegahan terhadap banjir? Itu urusan huler, pejabat yang namanya hulu air. Kalau Jogotirto itu tadi sama ulu-ulu itu hanya mengurusi pengairan air di sawah, tapi huler tugasnya lebih berat. Huler ini tugasnya lebih berat. Berat. Apa bedanya ini? Kalau seperti tadi zaman Mataram Islam, Jogotirto atau ulu-ulu sampai di desa-desa sekarang yang menggunakan perangkat ulu-ulu itu tugasnya adalah mengurusi air yang ada di aliran sungai kemudian dibagi ke sawah-sawah. Iya kan? Hanya itu saja. Tapi untuk hulu air itu tugasnya di samping itu tadi juga bagaimana melestarikan aliran sungai. Oke. Bagaimana caranya sungai tidak banjir? Ketika meluap itu, ketika terjadi hujan, bagaimana tidak meluap kemana-mana sehingga bendungan diperlukan. Itu di dalam prasasti Jawa kuno itu sudah ditemukan dan orang-orang dulu itu sudah canggih-canggih masalah praktik-praktik masalah air begitu itu. Pengelolaan air, iya. Nah, itu tadi yang untuk ekonomi praktis. Kemudian untuk yang ritual bagaimana? Untuk yang ritual seperti Wendit begitu itu, seperti Wendit, kemudian yang di mana di Singosari itu ada sumber-sumber yang lain, kemudian di daerah Pasuruan seperti Ranu, kemudian Banyu Biru, banyak di Malang ini yang besar-besar seperti Burung yang ada di Gondang Legi itu diurusi oleh oleh pejabat kementerian kerajaan, bukan hulu air lagi. Ada di atasnya ulu-ulu, ulu air, di atasnya lagi apa ini Pak?
bukan di atasnya. Pejabat itu adalah pejabat tingkat kerajaan. Oke, baik. Nah, Oke. tingkat kerajaan itulah yang namanya adalah Mantri Her Haji. Mantri Her Haji. Nanti kita akan lanjutkan nih, Mbak ya. Seru Iya, banget betul. ya. Iya. Baru tahu nih Bude, ada ulu-ulu, ada hulu her ya, Ada ternyata Mantri Her Haji. ada Menteri Her Haji. Nah, itu. para pemirsa obrolan budaya RRI Net, tentunya Anda penasaran ya, dan pastikan tetap bersama kami dalam obrolan budaya. Kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Baik, kita kembali dalam obrolan budaya. Saat ini berkolaborasi bersama Radio Republik Indonesia Malang. Tentunya para pemirsa jangan lupa tonton yang Anda dengar. Kita masih bersama narasumber di kesempatan hari ini, dan topik kita memang sungguh menarik, bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan menggali nilai histori dari Patirtan Wendit ya, dalam urgensi sumber air Wendit dalam lintas masa. Nah, tadi lanjut lagi nih sama Pak Suwardono, nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Eko. Pak Wardono tadi belum selesai ya. Jadi pengelolaan air pada dari zaman dahulu kala ini ternyata sudah ada ya, dan ini tidak kalah canggih dengan sekarang. Ya, benar. Pembagian itu tadi ya Pak, mulai dari ulu-ulu, kemudian ulu air, dan juga ulu apa tadi saya sampai lupa. Mantri Her Haji. Mantri Her Haji. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan. Jadi begini Mbak Me tadi ya, kalau yang namanya Jogotirto dan ulu-ulu itu kan adalah tradisi masa Mataram kuno sampai zaman kemerdekaan, sampai mungkin sekarang itu masih ada desa-desa yang menggunakan perangkat ulu-ulu. Tapi kalau huluer itu sebenarnya juga ulu-ulu. Oke. Iya, jadi pejabat di tingkat desa. Oke. Nah, siap. pejabat di tingkat desa sama J. pejabat tingkat desa. Tapi dan fungsinya pun juga mengurusi air-air yang untuk konsumsi ekonomi. Oke. Nah, tapi kalau Patirtan yang seperti Wendit, kemudian Banyu Biru Pasuruan, Ronggo Jalu Probolinggo, dan mana lagi yang sekiranya sampai itu yang sekarang itu orang-orang itu banyak yang menggali untuk mensucikan tempat-tempat itu ya. Sekarang kan masih ada hal-hal yang semacam itu dulu diurus ya. Saya melihat dalam konteks struktur pemerintahan masa Majapahit. Di dalam prasasti-prasastinya itu selalu ada di sana itu Mantri Her Haji. Mantri Her Haji itu sebetulnya adalah mengurusi, menjaga, melestarikan, dan kemudian kalau ada apa-apa itu adalah urusan dari Mantri Her Haji ini. Mantri Her Haji itu sebenarnya adalah Mantri Air Haji. Apa? Haji bukan haji-haji kita kalau yang orang namanya beribadah ya, ibadah haji suci, untuk ya. Bukan itu. Haji itu sebenarnya adalah bahasa Jawa kuno yang sebetulnya adalah aji. Aji, raja. Oke. Jadi Mantri Her Haji itu sebenarnya mantri yang menjaga airnya raja. Jadi sebetulnya seperti Wendit itu apa-apa itu sebenarnya hak milik raja. Dan apakah sering raja itu datang ke sana? Tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah Mantri Her Haji itu adalah menjaga air-air itu, karena air itu adalah dianggap tirta itu tadi. Dan di tirta itu bukan semuanya, rata-rata kebanyakan selalu ditempati oleh kelompok resi. Oke. Kelompok resi itu adalah sekelompok kepercayaan di luar agama Hindu dan agama Buddha. Oke, baik. Nah, sehingga mungkin Pak Eko nanti bisa menjelaskan juga, bisa menambah. Kalau di masa kita sekarang ini yang
tidak agama Hindu, tidak agama Buddha, tidak agama Islam, dan tidak agama-agama apa tadi yang dikatakan adalah agama-agama yang impor dari luar itu mungkin adalah aliran kepercayaan. Itu adalah agama resi, kepercayaan resi pada masa Majapahit sampai ke atas, sampai masa Mataram kuno itu sudah ada kelompok resi itu. Oke, baik, seperti itu ya Pak. Iya. Ya? Oke, baik. Gitu mungkin Pak Eko mungkin ada tambahan dari Bapak Wardono nih. Iya, peradaban manusia Jawa khususnya, tadi kan air bagian dari entitas kehidupan. Betul. Nah, maka termasuk secara dunia spiritual, setiap tempat ibadah apapun itu selalu dekat dengan sumber air. Selalu dekat dengan Candi, sumber. dekat dengan sumber air. Masjid itu dekat, karena itu diperlukan untuk proses peribadatan. Agama apapun itu ya. Yang kedua, tadi menarik Pak Suwardono mengatakan bahwa ada departemen tertentu di pemerintahan sebelum pemerintahan modern ya, di kerajaan zaman dulu, baik Mataram Islam maupun Mataram kuno. Kalau kita berbicara di Jawa, selain Majapahit kan Mataram yang besar ya, termasuk Singasari juga besar. Itu pengelola air itu betul bahwa kalau istilah sekarang masih ada aja di Jogja walaupun sudah modern, tanah di wilayah Jogja itu adalah Sultan Ground. Itu miliknya Sultan. Maka membangun kereta api, membangun jalan tol sekarang, itu kalau tidak dapat palilah atau izin dari raja susah. Bagaimana tiang jalan tol di Jogja itu yang secara peta harus melalui tempat itu, di situ ada peninggalan bersejarah, yaitu saluran irigasi zaman Mataram yang berfungsi sampai sekarang untuk kehidupan rakyat Jogja. Itu teknologinya dibangun sedemikian rupa, tidak merusak irigasi kuno itu, karena masih berfungsi teknisnya, irigasi teknis sampai sekarang. Nah, maka dari itu betul kita bisa melihat jejaknya di Jogja Sultan Ground. Mungkin Bude, di tempat yang lain mungkin sudah tidak ada ya, karena sudah republik, artinya walaupun Jogja itu adalah ikut republik, tetapi ada satu hal-hal yang memang istimewa ya, namanya daerah istimewa ya, yang memang lokal wisdomnya terawat ya, seperti irigasi itu semua bagian dari Sultan Ground. Nah, maka di zaman dulu betul wakilnya Sultan, wakilnya Raja yang mengurusi tentang perairan itu tadi yang disampaikan Pak Wardono, Mantri Herharji tadi. Nah, sehingga betul kalau Ululu, Jogotirto itu di level pemerintahan desa, itu khusus di persawahan, betul. Dia masih punya anak buah, biasanya 2-3 orang, namanya kelantung. Nah, kelantung itu sudah masuk ke petak sawah atau kedoan ya. Memanage air masuk ke kedoan itu namanya kelantung. Itu anak buahnya Ululu atau Jogotirto. Satu desa biasanya itu 2, 3, 4 orang tergantung besar kecilnya desa. Nah, maka tidak bisa dielakkan banyak nama-nama wilayah itu yang menggunakan kata sumber. Sumber Roto, sumber Dem, sumber Waras. Banyak sekali pokoknya sumber itu ya. Banyak sekali sumber-sumber ya Pak ya. Ya, seperti itu Bude kira-kira. Oke. Lalu seberapa urgent ini Pak ya sumber air Wendit ini pada masa-masa lampau atau masa dulu gitu Pak Wardono? Ya, jadi untuk bagaimana sih sebetulnya pentingnya sumber air Wendit itu kita bisa lacak itu mulai dari masa Mataram kuno, gitu ya. Masa Mataram kuno, prasasti Balingawan yang ditemukan di daerah Wendit itu sendiri. Sekarang prasasti itu ada di Jakarta. Tahun berapa itu Pak? 891 nggak salah ya. Masehi. Ya, itu zaman Mataram itu. Itu zaman belum ada kekosongan raja, sehingga perlu masyarakat sekitar yang sudah bermukim di daerah Balingawan itu, namanya Balingawan pada waktu itu ya, itu betul-betul menjaga lingkungan tersebut karena di dekatnya itu ada sumber air itu. Dan pada masa-masa berikutnya, yaitu
ketika Mataram itu sudah dipindah pusat pemerintahnya oleh Sindok di Jawa bagian timur, ya di Jawa bagian timur, di daerah Jombang itu, di sana pun akhirnya juga didirikan sebuah bangunan percandian di sumber air itu, didirikan bangunan percandian. Dan menariknya bangunan percandian itu dua, satu di sebelah selatan, yang satu di sebelah utara. Yang sebelah selatan ikut ke Rakean atau ke wilayah keadipatian Kanuruhan yang letaknya di daerah Dinoyo, satunya ikut di Kerakean atau keadipatian Hujung yang letaknya di Singasari. Pembatasnya adalah jalan besar yang sekarang adalah Belimbing Pakis itu. Dan kenyataan sekarang memang begitu. Yang sebelah selatan itu memang Wendit Wedok namanya. Loh, ada berarti kalau wedok berarti ada lanangnya ini Nah, Pak ya? kemudian ada Wendit Lanang di daerah Duku Kerajaan Mangliawan. Oh, ini Jadi terpisah memang ya dua, Pak ya? Terpisah. Oke, baik. Jadi telaga itu dua sebetulnya. Tapi air Wendit Lanang itu tidak sebesar air Wendit Wedok. Artinya air Wendit yang Wendit untuk Tamasya ini. Oke. Dan yang lebih dikenal itu sampai zaman Belanda, masa Mataram Islam, kemudian masa Belanda sampai masa sekarang adalah Wendit Wedok. Ini sebentar, mohon maaf saya potong. Wendit Wedok ini yang termasuk sekarang jadi destinasi wisata ini? Iya, itu Oke. Wendit Wedok namanya. Orang-orang Mangliawan mengatakan Wendit Lanang mana? Itu Pak yang sebelah utara. Kalau Wendit Wedok, ya itu yang selatan. Artinya sudah dari dulu bahwa sumber mata air yang keluar ini memang lebih deras yang ada di Wedok sini ya Pak? Iya memang, betul. Oh, oke. Dan tapi bangunan candi itu ada dua. Sehingga pada waktu itu yang namanya Mantri Herhaji itu memang mengurusi dua ini. Sumber ini. Tapi yang lebih penting, yang lebih banyak diperhatikan itu adalah yang selatan. Sampai zaman Majapahit, ketika Hayam Wuruk itu datang ke Malang, kemudian dia itu singgah di daerah Bureng, namanya Bureng waktu zaman Majapahit. Bureng. Namanya Bureng. Bureng itu sebelumnya di mana-mana. Bureng itu apa toh? Bureng itu sebelumnya adalah umbulan. Oke. Air yang akhirnya secara artesis keluar dari dalam tanah menjembul itu namanya Bureng dulu. Ya, di Gondang Legi juga ada nama Bureng. Oke. Iya, di daerah Batu juga ada nama Bureng. Ini yang di selatan Singasari ini artinya yang ada. Wedok ini tadi ya Pak? Iya, yang Wendit Wedok Oke. itu. Tapi bukan berarti kemudian yang sumber mata air yang lanang itu tadi nggak diperhatikan. Tetap penting. Tetap karena di sana ada situs bangunan candinya dan sungguh menarik dalam naskah Tantu Panggelaran di zaman Majapahit itu disebutkan bahwa di daerah Panghawan, namanya sudah Mangliawan, namanya Panghawan. Itu dulu. Iya, masa Majapahit itu. Mulai dari Sindok sampai masa Majapahit namanya Panghawan. Panghawan. Okay. Ya, Panghawan itu sebetulnya adalah di dekat jalan besar. Hawan itu kan besar, jalan tuh. Hawan itu jalan besar. Di dekat jalan besar itu ada bangunan suci dua. Itu di dalam Tantu Panggelaran disebutkan begitu. Itu pintu untuk menuju kepada Gunung Meru. Kanan dan kiri. Dan posisinya secara arkeologis itu tepat. Dan bangunan itu sampai sekarang masih sudah terawat? hancur. Yang sebelah selatan itu sudah menjadi pundennya Mbah Kabul. Nah, kemudian yang sebelah utaranya itu sudah menjadi punden di kuburan Gendong. Oke. Tapi sisa-sisa bangunan itu masih ada. Tapi yang penting adalah hubungannya dengan air itu tadi. Sehingga disitulah pentingnya Wendit itu pada waktu itu. Pada masa Majapahit. Ini yang sangat menarik, belum banyak terekspos dalam Kidung Panji Margasmara. Ya, Kidung Panji Margasmara itu bukan Kidung Panji umumnya Panji Asmoro Bangun itu. Ini ditulis pada masa akhir Majapahit. Dia itu datang dari Mojokerto untuk ke pantai selatan, dia mampir di Udiana Bureng. Yang ada di Mangliawan ini. Iya. Oke. Udiana itu adalah taman kerajaan. Ya, taman kerajaan. Taman kerajaan di Bureng. Padahal Hayam Wuruk pun juga pernah ke Bureng. Sehingga di sana sebetulnya dia itu adalah Bureng ini menurut pekabaran naskah itu mulai zaman kuno itu ada dua fungsi.
fungsi ritual, juga fungsi ekonomi. Oke. Fungsi ekonominya disebutkan di dalam negara Kertagama sebagai tempat untuk beristirahat para pelancong yang ingin beristirahat di sana, menyerap sari keindahan. Yang kedua juga untuk ritual. Terbukti di sana pun juga ada Punden Baul Kabul itu juga itu dikumpulkan oleh Eyang Soro itu kan ya. Yang di Lowok Suruh itu loh, itu kan masa Islam itu. Itu digunakan juga untuk kependetaan untuk kelompok-kelompok resi. Masa kerajaan Kadiri pun juga dipakai. Ada prasasti dari Arca Ganesha. Sekarang apakah sudah hilang apa enggak di Pendit sekarang ini di pundennya Mbak Kabul itu pun juga ada angka tahunnya kira-kira masa Kadiri itu. Itu pun juga begitu. Dibuat untuk apa? Keagamaan kelompok agama resi. Jadi fungsinya dua, Pendit itu. Untuk ritual, untuk ritual sama fungsi ekonomi. Makanya tidak menutup kemungkinan kita tidak heran kalau mungkin ada berita-berita yang mengatakan airnya mujarab. Itu wajar-wajar saja begitu. Karena Pendit bukan hanya tempat wisata yang seperti biasa. Iya, ini memiliki nilai historis yang sungguh luar biasa. Permasalahannya di sana. Oke, baik Pak Wardono, terima kasih banyak. Obrolan kita seru banget. Nah, mengingat ini kan sumber mata air ini kan sangat penting ya bagi kehidupan kita, sangat krusial gitu Bapak. Ini khususnya untuk para generasi muda, saya sendiri saja mendengar historinya dari panjenengan ini berdua ya. Luar biasa, membuat saya sedikit pusing dan harus banyak belajar gitu para pemirsa. Bagaimana kemudian dengan para generasi muda kita. Nah tentunya dalam lintas masa ya sumber air Pendit ini kan banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan. Nah tantangan yang mungkin bisa mengancam kelestariannya begitu Pak. Ini kan penting banget bagi masyarakat setempat atau khususnya warga masyarakat Kota Malang dan terkhusus untuk para generasi muda kita. Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa cinta kita supaya kita tuh mau belajar historinya sehingga kita mau menjaganya gitu, merawatnya. Seperti itu Pak Eko, monggo. Iya, tadi panjang sekali ceritanya dan artinya itu adalah satu rangkaian sejarah yang Gen Z harus tahu. Ini dia. Karena apa? Air itu adalah, filosof mengatakan dunia ini kalau nggak ada air, matilah dunia itu. Maka dari itu sekarang saja, misalnya ini misal, kita jangan sampai deh. Misalnya Pendit itu mati sumbernya itu, habis Kota Malang itu. Wilayah kabupaten secara teritorial. Itu menjadi penyangga kehidupan Kota Malang selain kabupaten. Nah, selain tempat wisata, betapa pentingnya Pendit itu menjadi tugas kita semua, stakeholder negara juga semua, termasuk media massa kayak RRI. Betul, bahwa pentingnya merawat sumber air itu adalah demi kehidupan kelangsungan bukan saja generasi sekarang, tapi juga akan datang. Masa depan. Iya, ilustrasi sedikit saja ya. Siap. Betul, tadi Pak Suwardono mengatakan bahwa setiap petir tanah atau sumber itu keresian, tempatnya para resi. Saya masih ingat di sebuah cerita sejarah tentang Singasari, bahwa ada satu wilayah di sebelah selatannya Kota Malang, namanya Mendalan Wangi, desa di wilayah Kecamatan Wagir. Ini dulu adalah tempat kampusnya, atau kalau sekarang kampusnya zaman peradaban saat itu Singasari, namanya Mandalawangi. Lidah Jawa sekarang mengalami sosiolinguistik sehingga menjadi Mendalan Wangi. Di situ ada Arca Ganesha yang di dekatnya banyak sekali sumber yang dimana diyakini tempatnya para resi di situ. Wagir itu adalah sumber penyangga kehidupan untuk suplai air baik kabupaten dan juga ke kota. Sekarang selain Pendit ya. Dan dalam kurun waktu 20 tahun saya mengikuti sumber-sumber karena hobi juga ke sumber-sumber ya. Biasanya kalau melatih vokal kita ke sumber yang mansur gitu ya. Untuk latihan vokal, teman-teman komunitas Mocopat saya itu. Nah, itu sudah mengalami banyak perubahan, artinya banyak yang mati. Apa? Karena vegetasi di atasnya itu pada ditebangi. Apakah beralih fungsi menjadi perumahan, apakah beralih fungsi menjadi
industri, apakah beralih fungsi menjadi persawahan, yang pasti sudah puluhan. Catatan terakhir saya di Wagir tinggal 76 kalau sumber itu. Dari Dulu sekian. ratusan dulu. Kawan-kawan pecinta sumber itu. Oke, berarti matinya sumber ini tadi karena faktor-faktor itu tadi ya Pak ya? Iya, beralih fungsi, Oke, vegetasi beralih di fungsi. atasnya. Termasuk juga Wendit ini perlu dirawat, artinya tanggung jawab kita bersama. Seolah-olah menebang pohon itu ya ditebang begitu saja, tapi tidak terasa dampak-dampaknya. Beberapa daerah yang namanya legendaris seperti yang ada nama-nama tanaman yang bisa menyerap air. Salah satunya itu kan pohonnya itu ada kepuh. Maka ada desa Kepuh, Harjo atau mana. Ada sumber air situ. Apa namanya? Ini bambu, petung, sewu. Nah, iya. di situ tempatnya sumber air dan sekarang bambunya sudah hampir tidak ada. Nggak ada lagi 1000 Miris ya Pak Pak Mardono ya? kita. Nggak ada lagi 1000 berarti ya Pak? Petung 10 atau 5. Oke. Iya. Bagaimana Inilah kemudian? anu Budi, bahwa nama-nama legendaris wilayah itu merupakan basis sumber yang harus dirawat ini ya. Baik, seperti itu ya Pak Eko ya. Oke, nah para pemirsa obrolan budaya RRI Net tidak terasa. Wah, luar biasa. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan dalam obrolan budaya kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang Patirtan, sumber air yang ada di Wendit khususnya. Dan ini ada satu pertanyaan tapi nanti dijawab setelah komersial ini Bapak ya. Ini pertanyaan ini sudah saya catat sampean ya. Nah, karena ini penting banget menurut saya dalam ritual yang berkenaan dengan air nih Pak Wardono. Terdapat kelompok masyarakat ini mempercayai bahwa air ini harus diambil dari 7 tempat atau lokasi. Nah, atas dasar apakah keyakinan tersebut? Mungkin ini pertanyaan juga mewakili para pemirsa begitu ya. Tapi sebelumnya untuk para pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami dan sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kembali lagi bersama RRI Net dalam program acara obrolan budaya, di mana saat ini Anda menyaksikan kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia Malang dan tentunya masih bersama narasumber istimewa kami di sini ada Pak Eko dan Pak Wardono, karena durasi waktu yang begitu cepat rasanya ketika kita mendengarkan satu pengetahuan yang mungkin baru karena ini sejarahnya sungguh luar biasa terkhusus untuk para generasi muda. Ayo mulai tumbuhkan rasa cinta kalian terhadap sejarah-sejarah yang ada di daerah kita masing-masing. Kembali ke Pak Wardono, pertanyaan saya yang tadi Bapak, nggih. Iya. Sebelum saya menjawab itu ya, Siap, J. ini untuk konklusinya, saya menyambung Pak Eko, artinya bagaimana kita melestarikan, Mbok ya kita itu betul-betul kita ini kan orang yang lebih modern ya. J. Kita lebih modern segalanya serba berpengetahuan. Masa kita kalah sama nenek moyang kita? Apa semangatnya yang harus kita tiru? Di dalam Kutaramana Dharma Sastra hukumnya mereka, hukum Hindu itu di buku 4 itu dikatakan bagaimana merusak air itu hukumannya. Oke. Hukuman merusak air. Air dalam hari ini air yang mengalir maupun air telaga. Nah, itu hukumannya berat. Di dalam Undang-Undang Majapahit pun juga begitu.
dalam Undang-Undang Majapahit itu dikatakan itu sebenarnya adalah masuk dalam kelompok rerusuh. Rerusuh itu adalah orang yang membuat onar. Sementara hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ya, sehingga dengan hukum yang berat seperti itu mungkin itu ada akhirnya terselamatkan. Nah, sementara kita sekarang ini, nah ini bagaimana? Ya kesadaran yang diperlukan. Ya, kesadaran akan kepentingan bersama tentang air. Apakah itu keyakinannya? Apakah itu keyakinannya terhadap air tersebut? Apakah yakin seperti ini, seperti itu? Tidak masalah. Yang penting kita jaga secara bersama. Ya perlunya itu. Nah, kemudian untuk yang ini Mbak Meme, yang diambil mengapa harus 7 itu saya ingat kembali kepada fungsi air dan inti daripada amerta atau tirta itu tadi. Tirta itu ya akhirnya menjadi suci dikatakan amerta itu dulu memang itu sebenarnya adalah budaya India. Ya, konsep semacam itu budaya India. Itu diambil dari apa? Diambil dari kalau di dalam pewayangan itu kan ada itu yang Dewa Ruci itu Bima yang mengambil air di lautan itu sebenarnya adalah suatu perkembangan dari suatu konsep Adiparwa. Di dalam Adiparwa itu bagaimana cara mengambil air amerta ini, air yang suci itu, sehingga konsepnya itu sampai melibatkan antara dewa dan raksasa. Nah, mengambil air di lautan itu, laut itu jumlah di dalam kosmologi agama Hindu dan Buddha itu jumlahnya 7 air. Kemudian itulah. Jadi 7 air, di mana-mana 7 air. Kita tidak melihat konsep dari agama yang lain-lain, tapi 7 ini memang sudah menjadi suatu keyakinan bagi agama mereka. Bagi kepercayaan mereka Hindu itu, sehingga segalanya dilipatkan dengan 7. Makanya ketika orang-orang yang berkepentingan dengan air harus mengambil air dari 7 tempat, ya wajar-wajar aja, enggak apa-apa. Itu sebetulnya adalah pengaruh dari pengambilan air amerta yang dalam Adiparwa itu tadi. Ya Bapak, secara kosmologi dunia ini itu dilingkari oleh 7 lautan dan 7 benua. Di tengah-tengahnya adalah Jambudwipa. Jambudwipa itu India. Nah, di dalam naskah Tantu Panggelaran itu Jambudwipa itu Meru itu dipindah oleh para dewa. Menurut Tantu Panggelaran itu ceritanya atau dipindah di tanah Jawa. Jadilah Semeru yang sekarang ini. Iya. Jadilah Semeru yang sekarang ini. Sehingga daerah-daerah mata air mana yang sekiranya hubungannya dekat dengan Gunung Semeru inilah itu dianggaplah 7 lautan itu tadi. Jadi konsepnya sama. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kata unsur 7 itu sebenarnya diambil dari sana. Itu yang paling tua. Ya karena ini juga merupakan masih banyak tradisi masyarakat khususnya yang meyakini itu. Jadi ada pertanyaan, ini mewakili dari para penonton obrolan budaya ini Pak Mengambil Wardono. 7 air Iya, untuk betul. suatu upacara. Itu banyak, memang banyak dilakukan seperti itu, memang banyak. Ya. Baik seperti itu ya Pak Wardono ya, luar biasa. Mungkin yang ya artinya Bu Deme mau sampaikan sekali lagi perlu banget untuk kita belajar sejarah ya para pemirsa. Pak Eko mungkin ada tambahan karena ini kita sudah hampir di penghujung acara dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wardono tadi, monggo. Itu profesi saya hari-hari sebagai Pranoto Coro. Gitu ya. Siraman manten, kemudian betul. tedak siten, Enje. kemudian tingkepan, dan prosesi lainnya, ruatan dan sebagainya itu selalu menggunakan 7 sumber atau bukan sekedar sumber tapi disebut tadi oleh Pak Wardono petirtan, betul. Ya. Artinya memang sumber spesial, begitu Pak Wardono ya. Sedikit yang diyakini kawan-kawan di lapangan bahwa kata 7 itu bahasa Jawanya pitu, walaupun secara fonologi di bahasa Jarwo Doso itu yang paling lemah, tapi masih cukup memberikan referensi bahwa 7 diyakini memberikan pitu, itu artinya pitulungan, sehingga betul itu keyakinan di masyarakat. Nah maka dari itu prosesi-prosesi ritual tadi selalu menggunakan
7 sumber. Misalnya kalau di Siraman Manten itu adalah refleksi simbol dari Betari, Irim-irim, Surprobowati, Lengleng Sari, Lengleng Mandanu, Gagarma, yang Tunjung Biru, Warsiki, pesan langit dari Jonggring Saloko untuk disampaikan kepada masyarakat melalui Ki Waseso Jati. Maka dari itu perlu sekali merawat petirtan atau lebih luas sumber-sumber yang ada, karena sudah menjadi trademark, merek sejak dulu kala, apakah zaman Jawa kuno, Jawa modern, pemerintahan Mataram sampai pemerintahan Republik sekarang, air itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Maka dari itu yang terpenting adalah, ini yang menarik, Budi, bahwa sekarang ini kan di setiap jembatan itu dikasih jaring-jaring rangka besi itu ya. Anyaman besi itu negara hadir sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Karena di bawahnya itu air. Begitu betul, pentingnya air. Betul. Ya, bisa dibayangkan ketika Karangkates itu angok ya, istilahnya asat. Maka negara dengan sangat serius dan biayanya sangat tinggi itu membuat hujan buatan supaya bendungan itu, karena bawahnya Karangkates itu kan banyak sekali bendungan, Lingi Raya, Rut dan seterusnya, sampai Tulungagung ada bendungan. Bahkan dari selatannya Panjen ini, Sengguru. Itu semua kalau sampai asat atasnya itu kan berasal dari air semua, dari tok, dari petirtan, sumber-sumber yang kalau dirunut itu ke sana. Nah, maka dari itu pentingnya menjaga vegetasi, ini tugas dari kita semua. Khususnya para guru, sekarang ada P5 itu ya, salah satunya kan penguatan profil pelajar itu betul. Ya, Pancasila. Nah, itu salah satunya kan bidang local wisdom tentang budaya. Mbok guru-guru itu mulai kreatif yang lebih applicable kira-kira. Nah, ini misalnya ini kan sudah mulai musim labuh ya. Berarti mengajak anak didiknya untuk menanam pohon atau biji-bijian yang bisa tumbuh nanti menjadi pohon. Khususnya pohon-pohon yang bisa memberikan ketahanan air yang baik. Itu bisa dilihat dari nama-nama desa ya. Sumber lo, berarti pohon lo. Sambi, kemudian kepuh, kemudian bambu, dan banyak sekali ya, bambu petung misalnya. Itu adalah nama-nama yang tanaman yang legendaris yang bisa dijadikan sebagai saya kira bagus ya kolaborasi antara guru biologi, guru kewarganegaraan dengan guru IPA yang lainnya, mencoba untuk menerapkan P5 khususnya yang local wisdom bisa multidisiplin ya. Ini menarik saya kira. Berarti saling bersinergi gitu ya, kolaboratif seperti itu ya Pak ya. Itu yang di sekolah, apalagi di kampus yang lebih terapan ilmunya. Nah, masalah lingkungan dan vegetasi kaitannya dengan sumber ini menjadi hal yang penting sekali. Sangat urgent begitu ya, penting ya. Oke, baik. Para pemirsa, tidak terasa, mengingat begitu pentingnya air buat dalam kehidupan kita. Bahkan ini ada penelitian ini Pak Eko sama Pak Wardono, 14 hari mungkin nggak makan masih bisa hidup, tapi 3 hari kita tidak minum maka bisa mati seperti itu kan ya, bisa meninggal. Nah, para pemirsa RRI Net dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih setia bersama kami. Jangan lupa selalu menonton program acara Obrolan Budaya, tonton yang Anda dengar. Sebelum kita tutup dialog kita dalam kesempatan hari ini seputar pertitan, yaitu urgensi sumber air pendit dalam lintas masa, saya akan meminta dulu closing statement sebelum ke Pak Eko. Mungkin Pak Wardono ada hal yang ingin disampaikan dari apa yang sudah kita obrolkan pada hari ini Bapak, monggo. Simbohan saya ya, bagaimanapun juga karena kita ini juga adalah warga Malang ya, mementingkan artinya itu juga memerlukan air di Wendit itu, marilah kita melestarikan sumber air dimanapun saja sumber air itu berada, itu yang paling penting. Hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak, dan terima kasih juga atas sharing ilmunya, pengetahuan tentang sejarah Patirtan Wendit ini. Dan untuk Pak Eko, saya mohon untuk closing statementnya.
dari obrolan kita hari ini? Negara telah hadir melalui instrumennya untuk merawat lingkungan khususnya air. Di Malang Pendit salah satunya. Maka gayung bersambut stakeholder lain, masyarakat, sekolah, media massa, termasuk LSM dan semua unsur masyarakat, karena ini hal yang penting dalam kehidupan, maka harus bersatu padu untuk merawatnya. Dan tak kalah pentingnya, gunakan air secukupnya. Kalau memang tidak perlu ya ditutup kerannya supaya hemat air begitu ya. Karena tadi hidup ini kalau tidak ada air bisa mati kita. Iya betul, terima kasih banyak ya Bapak ya. Jadi menggunakan air dengan bijak. Nah seperti di kampung saya sebelum saya akhiri, ini kan memang dari mata air langsung dari sumber begitu. Kadang kan kita tidak bisa ya sampai berlebih-lebih gitu Pak, kemana kita akan tampung gitu. Makanya sekarang dibuat sistem meteran juga. Jadi ini membuat kita untuk lebih menghargai betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Baik para pemirsa, terima kasih banyak. Obrolan kita semoga bisa memberikan pemahaman dan bisa menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta kita. Bagaimana kita mampu menjaga, merawat peninggalan atau sumber daya alam dari yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa berkelanjutan ya untuk para generasi kita mendatang. Saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suwardono dan juga Pak Eko. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak ya. Sehat selalu, matur sembah nuwun untuk ilmunya hari ini. Iya. Semoga Amin, menjadi keberkahan buat panjenengan. Amin. Terima kasih, saya Bu Deme yang memandu acara obrolan budaya pada kesempatan hari ini dalam obrolan budaya RRI Net. Mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa kita saling bersinergi, berkolaboratif dalam menjaga dan merawat sumber daya alam kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.